Metrolog ahli pertama. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, seorang metrolog ahli pertama diminta untuk menjelaskan pengertian metrologi legal. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Metrologi yang menangani satuan ukuran, metode pengukuran, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang. B. Metrologi yang berkaitan dengan penggunaan satuan-satuan ukuran, standar pengukuran dan metode pengukuran yang diterapkan oleh badan-badan internasional. C. Metrologi yang berhubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh badan usaha untuk kepentingan komersial. D. Metrologi yang mencakup semua kegiatan pengukuran dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Metrologi yang berkaitan dengan pengembangan standar pengukuran nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 mendefinisikan metrologi legal sebagai metrologi yang menangani satuan ukuran, metode pengukuran, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang. Definisi ini mencakup aspek hukum dan regulasi dalam pengukuran. 2. Seorang metrolog ahli pertama sedang mempelajari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Menurut undang-undang tersebut, siapakah yang berwenang menera alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP? A. Direktorat Metrologi. B. Balai Standarisasi Nasional. C. Kementerian Perdagangan. D. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah. E. Badan Standarisasi Nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 menetapkan bahwa Direktorat Metrologi adalah lembaga yang berwenang untuk menera alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP. Hal ini merupakan bagian penting dari tugas pengawasan metrologi legal di Indonesia. 3. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, seorang metrolog ahli pertama diminta untuk menjelaskan konsep jaminan produk halal. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Proses sertifikasi yang menjamin bahwa suatu produk bebas dari bahan yang dilarang agama. B. Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. C. Sistem pengawasan yang memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan berbahaya. D. Prosedur yang menjamin bahwa produk telah lulus uji laboratorium sesuai standar kesehatan. E. Mekanisme yang memastikan bahwa produk telah memenuhi standar kualitas internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mendefinisikan jaminan produk halal sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Ini mencakup aspek legal dan sertifikasi dalam menjamin kehalalan produk. 4. Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2018, seorang metrolog ahli pertama perlu memahami tentang Standar Nasional Satuan Ukuran atau SNSU. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai SNSU? A. SNSU hanya mencakup satuan dasar dalam sistem internasional. B. SNSU dapat ditetapkan oleh laboratorium terakreditasi manapun. C. SNSU merupakan standar pengukuran tertinggi di Indonesia. D. SNSU hanya berlaku untuk sektor industri tertentu. E. SNSU ditetapkan setiap 10 tahun sekali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa PP nomor 34 tahun 2018 menetapkan bahwa Standar Nasional Satuan Ukuran atau SNSU merupakan standar pengukuran tertinggi di Indonesia. SNSU mencakup berbagai satuan ukuran dan berfungsi sebagai acuan nasional untuk ketertelusuran pengukuran. 5. Seorang metrolog ahli pertama sedang mempelajari Permenpan RB nomor 43 tahun 2020. Menurut peraturan ini, apa yang dimaksud dengan angka kredit? A. Nilai dari setiap butir kegiatan yang harus dicapai oleh metrolog dalam rangka pembinaan karir dan jabatan. B. Skor yang diberikan kepada metrolog berdasarkan jumlah penelitian yang telah dipublikasikan. C. Poin yang diperoleh metrolog dari kegiatan pengabdian masyarakat. D. Nilai yang diberikan kepada metrolog berdasarkan lama masa kerja. E. Skor yang menentukan gaji pokok seorang metrolog. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permenpan RB nomor 43 tahun 2020 mendefinisikan angka kredit sebagai nilai dari setiap butir kegiatan yang harus dicapai oleh metrolog dalam rangka pembinaan karir dan jabatan. Ini merupakan sistem penilaian kinerja dan pengembangan karir bagi metrolog. 6. Dalam konteks pedoman terkait kalibrasi peralatan, seorang metrolog ahli pertama diminta untuk menjelaskan konsep ketidakpastian pengukuran. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Nilai absolut dari perbedaan antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya. B. Parameter yang mencerminkan sebaran nilai yang secara rasional dapat dianggap sebagai nilai besaran yang diukur. C. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam serangkaian pengukuran. D. Tingkat akurasi yang dapat dicapai oleh suatu alat ukur. E. Batas toleransi yang diizinkan dalam suatu pengukuran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut pedoman ketidakpastian pengukuran didefinisikan sebagai parameter yang mencerminkan sebaran nilai yang secara rasional dapat dianggap sebagai nilai besaran yang diukur. Ini menunjukkan rentang kemungkinan nilai sebenarnya dari suatu pengukuran. 7. Seorang metrolog ahli pertama sedang mempelajari pedoman SNSU terkait kalibrasi peralatan. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan ketertelusuran metrologi? A. Kemampuan untuk melacak riwayat penggunaan alat ukur. B. Proses verifikasi akurasi alat ukur secara berkala. C. Sifat hasil pengukuran yang dapat dihubungkan ke referensi tertentu melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus. D. Metode untuk menentukan titik nol suatu alat ukur. E. Prosedur untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran antar laboratorium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pedoman SNSU mendefinisikan ketertelusuran metrologi sebagai sifat hasil pengukuran yang dapat dihubungkan ke referensi tertentu, biasanya standar nasional atau internasional, melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus. Ini menjamin keabsahan dan konsistensi pengukuran. 8. Berdasarkan kursus pengantar metrologi di e-learning BSN Go IT, seorang metrolog ahli pertama diminta untuk menjelaskan perbedaan antara akurasi dan presisi dalam pengukuran. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Akurasi adalah kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, sedangkan presisi adalah konsistensi hasil pengukuran berulang. B. Akurasi adalah konsistensi hasil pengukuran, sedangkan presisi adalah kedekatan hasil dengan nilai sebenarnya. C. Akurasi dan presisi adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian dalam metrologi. D. Akurasi hanya berlaku untuk pengukuran tunggal, sedangkan presisi untuk pengukuran berulang. E. Akurasi berhubungan dengan alat ukur,
sedangkan presisi berhubungan dengan operator. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam metrologi, akurasi didefinisikan sebagai kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, sedangkan presisi adalah konsistensi hasil pengukuran berulang. Kedua konsep ini penting dalam memahami kualitas pengukuran. 9. Seorang metrolog ahli pertama sedang mengakses website BSN atau BSN. Go. It untuk mencari informasi tentang Standar Nasional Indonesia atau SNI. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai SNI? A. SNI hanya berlaku untuk produk ekspor. B. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. C. SNI hanya mencakup standar produk, tidak termasuk metode uji. D. SNI bersifat wajib untuk semua produk yang beredar di Indonesia. E. SNI hanya berlaku untuk industri besar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan informasi dari website BSN, Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. SNI mencakup berbagai aspek termasuk produk, proses, dan metode uji. 10. Dalam menggunakan website layanan kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi BSN atau www. Sparta. BSN. Go. Seorang metrolog ahli pertama perlu memahami konsep uji profisiensi. Apakah pengertian yang tepat dari uji profisiensi? A. Pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi profesi. B. Evaluasi kinerja peserta terhadap kriteria yang telah ditetapkan melalui perbandingan antar laboratorium. C. Pengujian yang dilakukan untuk menilai kompetensi individu dalam melakukan kalibrasi. D. Proses verifikasi metode pengujian baru sebelum diterapkan di laboratorium. E. Pengujian yang dilakukan untuk membandingkan kinerja alat ukur antar produsen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji profisiensi, menurut definisi yang digunakan BSN, adalah evaluasi kinerja peserta terhadap kriteria yang telah ditetapkan melalui perbandingan antar laboratorium. Ini merupakan cara untuk memastikan kualitas dan konsistensi hasil pengujian atau kalibrasi antar laboratorium. 11. Seorang metrolog ahli pertama sedang mempelajari UIMLR 111 terkait bobot standar. Berdasarkan rekomendasi ini, apakah yang dimaksud dengan kelas akurasi E1? A. Kelas akurasi tertinggi untuk bobot standar yang digunakan dalam kalibrasi timbangan presisi tinggi. B. Kelas akurasi untuk bobot standar yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari. C. Kelas akurasi untuk bobot standar yang digunakan dalam industri berat. D. Kelas akurasi terendah yang masih dapat diterima untuk penggunaan ilmiah. E. Kelas akurasi untuk bobot standar yang digunakan dalam pengujian timbangan digital. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa UIMLR 111 mendefinisikan kelas akurasi E1 sebagai kelas akurasi tertinggi untuk bobot standar. Bobot kelas E1 digunakan dalam kalibrasi timbangan presisi tinggi dan sebagai standar referensi dalam laboratorium metrologi. 12. Dalam konteks WWW. BPM. ORG-CDB, seorang metrolog ahli pertama perlu memahami CIPMMRA atau Mutual Recognition Arrangement. Apa tujuan utama dari CIPMMRA? A. Menetapkan standar internasional baru untuk semua jenis pengukuran. B. Memfasilitasi perdagangan internasional melalui pengakuan bersama atas kemampuan pengukuran nasional. C.
Menggantikan standar nasional dengan standar internasional tunggal. D. Menyeragamkan prosedur kalibrasi di seluruh dunia. E. Membentuk Badan Pengawas Metrologi Internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama CIPMMRA adalah memfasilitasi perdagangan internasional melalui pengakuan bersama atas kemampuan pengukuran nasional. Ini memungkinkan sertifikat kalibrasi dan pengukuran yang dikeluarkan oleh Institut Metrologi Nasional yang berpartisipasi untuk diterima secara internasional. 13. Seorang metrolog ahli pertama sedang mempelajari www.web org terkait Asia Pasifik Metrologi Programe atau APMP. Apa peran utama APMP dalam konteks metrologi regional? A. Menetapkan standar metrologi yang berlaku khusus untuk kawasan Asia Pasifik. B. Memfasilitasi kerjasama dan pengembangan kapasitas metrologi di kawasan Asia Pasifik. C. Menggantikan peran Institut Metrologi Nasional di negara-negara anggota. D. Menerbitkan sertifikasi untuk alat ukur yang digunakan di kawasan Asia Pasifik. E. Mengatur perdagangan alat ukur antar negara di kawasan Asia Pasifik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peran utama APMP adalah memfasilitasi kerjasama dan pengembangan kapasitas metrologi di kawasan Asia Pasifik. APMP berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengetahuan, melakukan penelitian bersama, dan meningkatkan kemampuan metrologi negara-negara anggota.